Dengan Yesus seperti itu. Dia respect kamu punya personality. Tapi semua kita dikasih hati yang baru sama hatinya dia. So we cannot not love each other. Gak bisa gak mengasihi sesama. Ada amin? Saya mau bagikan pengalaman pelajaran dari guru Alkitab saya, Dr. A.R. Bernard. Yang sungguh-sungguh menolong untuk membuat saya bisa mengerti kenapa kita mengalami apa yang kita alami. Berapa dari Anda semenjak ikut Tuhan, Anda tidak selalu mengalami kehidupan dengan karpet merah. Angkat tinggi-tingginya. Hidup ini gak selalu karpet merah. Oke, so saya mau bagikan pada Anda semua. Saya belajar dari orang yang top, yang sangat senior, yang tidak perlu dipertanyakan, sangat dihormati di seluruh New York tempat dia tinggal. Oke, dan kalau kita tenang mendengarkan, Anda akan mendapat pesan Tuhan pagi hari ini. Kadang kita harus melewati sakitnya dulu sebelum Tuhan menjelaskannya. Ini temanya. Sometimes you have to go through the pain before God explain. Ya, ini suatu irama cara penyampaiannya. Yohanes 14 ayat 15. Kalau udah buka ayatnya katakan sudah. Oke, katakan sama-sama. Yesus berkata, ini persiapan menuju dia ditangkap, menderita sampai mati di kayu salib, sampai dikubur. Sampai di situ dulu dan umatnya udah gonjang semuanya. Ternyata ini modal kerjanya, modal bertahan, tangguh, resilient di dalam Tuhan melampaui badai, taufan apapun. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. So saya mau tanya, Yesus hanya berkata, Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi menuruti segala perintahku, bahasa lainnya, kata-kata lainnya apa? Mentaati. Ketaatan itu adalah produk dari kasih, produk dari sayang. So kalau kamu mengasihi seseorang, itu orang minta apa aja, kita taati. Betul apa tidak? Saya bisa ingat ini dari pengalaman saya mencintai bekas pacar saya yang seorang duda, udah cerai. Dan dia berkata seperti ini, coba istriku kayak kamu. Nggak mungkin aku cerai. Cerai itu nggak enak, beratnya luar biasa. Kalau kita ekonomi tinggi mahalnya luar biasa. Dan anak-anak itu tercerai-berai, bingung. Mau nyari mami di mana tapi bukan istri papinya lagi. So pada waktu dia ngomong seperti itu, hati saya muncul suatu ekspresi. Tapi saya nggak ngomong. Apa susahnya melakukan apa yang dia suka? Karena kita mencintai. Dan saya kagum sekali Yesus mengatakan, if you love me, you keep my commandment. Kalau engkau mengasihi aku, kalau engkau sayang sama aku, kalau engkau mencintai aku, segala perintah pasti kau taati. Karena kita mentaati orang yang kita sayang. Ada amin? Jadi ini dalam hubungan sehari-hari kamu lihat. Jadi keintiman dengan Tuhan, Allah kita itu keluar dari ketaatan. Semakin kita taat, karena hati kita sayang sama orang tersebut. Dan kita nuruti maunya dia karena kita sayang. Semakin hubungan kita terawat. Betul apa tidak? Anda itu semakin dekat sama seseorang kalau dia nurut sama kamu, betul? Ya, sama juga dengan yang di fasilitator. Tim fasilitator saya. Banyak yang hadir, tapi banyak yang gak taat. Saya nggak bisa dekat sama yang nggak taat, tapi sama yang nurut, saya jadi dekat. Dia harus nangkep ya. Anda punya anak, kayak ya Bernard punya 7 anak, dan 7 anak ini hanya satu
Yang tidak berarti tidak pernah gak taat, pernah gak taat. Tapi mayoritas nurut. Kayak adik saya yang paling kecil. Bedanya 6 tahun, dia lebih muda dari saya. Sangat nurut dan caranya menghormati mami saya itu luar biasa. Dia tuh dengerin dan bukan pendiam, sama sekali bukan pendiam orangnya. Kalau orang ngomong dia dengerin, jadi dia proses pengetahuan dia dan permohonan mami saya. Kebutuhan mami saya, dia proses dengan pengetahuan dia. Pengetahuannya terbatas, dia telepon konsultan pajak. Konsultan pajak kurang, dia telepon. Dia tanya ke saya, punya koneksi nggak? Bisa tanya nggak ini? Ke pengacara, ke teman-teman kamu yang lawyer. Bisa nggak tanya? So, bukan pendiam, bukan blank. Tapi diam karena mendengar. So, dari 4 anak yang paling mami saya cari, adik saya. Kenapa? Sebab dia mentaati apa yang mami butuh. Ada anak yang berkata, oh aku gak ngerti itu, aku gak ngerti itu, aku gak ngerti, aku gak mau tahu. Ada yang diam tapi gak ngapa-ngapain. Lama-lama mami saya tahu gak siapa yang dengerin dia, siapa yang gak? Tahu. Demikian pula dengan Tuhan. Nanti kita lihat karakternya Tuhan. Enggak semua firman yang dibagikan itu dikasih, dibukain artinya kepada semuanya. Enggak semua pengikut Yesus, enggak semua murid Kristus ngerti maunya Yesus apa. Oke? Nah, dari ketaatan terjalin kesukaan. Dari kesukaan terjalin relationship. Nah, nanti masuk ke relationship, masuk ke hubungan pribadi. Mulai dekat, mulai ganti kasih makanan, kasih minuman. Kalau nggak sayang, nggak dekat, biar disuruh kasih makanan minuman, salah terus. Kayak tadi pagi, sambil saya nyisir rambut, duduk, saya sambil makan sarapan telur putih saya, protein saya. Pembantu saya yang baru, Ayu, dengerin. Tadi pagi dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya tuh paling suka coarse black pepper. Kalau makan apapun mesti ada lada merica hitam tapi yang digepuk kasar, yang wangi sekali. Bukan merica dapur, you understand? Bukan merica putih buat masak, you know what I mean? Bukan merica hitam yang halus, bukan. Mesti yang coarse black pepper. Anyway, sekarang di supermarket udah tersedia. Saya suka sekali merek ini. Dan botolnya tepat, lubang-lubang untuk keluarin. Dia udah mix Himalayan salt sama coarse black pepper. Udah dicampur langsung. Beli off the shelf, supermarket ready. So then this morning dia bawa itu baki breakfast saya. Ke pangkuan saya sambil saya disisir. And saya mau makan. Saya bilang saya minta tutup kopi. Nanti dia nyisir-nyisir segala macam rambut masuk nanti sini. So dia ambil. Begitu saya mau makan. Saya buka botol merica coarse black pepper sama Himalayan salt. Tahu nggak? Kosong. Saya bilang, oh, dia mentaati apa yang saya suka karena sudah disediakan di pantry. Ini sarapannya Ibu Indri, materialnya, bahannya ini yang mesti ada di baki. Sudah diajarin sama seniornya. Di tempat yang sama ada keponakan saya punya, ada kakak tertua saya punya, tapi semua asisten kita ART-nya udah hafal. Ini orang manis, kalau dia ngirim barang saya bilang thank you, saya bilang terima kasih, mereka pada senang gitu. Tapi tidak berarti mereka sayang sama kamu, because they don't know you. Karena baru 2 bulan. Jadi dia lakukan persis seperti yang seniornya lakukan. Tetapi dia nggak ngecek, dia hanya lihat botol ini, garpu ini, sendok ini, pisau ini. So dia bawa persis penampilannya, dia nggak cek dalamnya. Ternyata kontennya kosong. Terus saya panggil dia, so dia datang, well did you check? Botolnya benar, isinya nggak benar. Oh kenapa nggak benar? Kosong. Oh, terus dia ambil, dia pergi. Terus saya panggil lagi. Oh, kamu gak tanya di mana botol barunya? Oh iya. You see,
Ini dinamika kayak begini, kalau waktu lagi kepepet, kira-kira spanding saya bisa naik gak? I mean, do I have to have this in the morning, really? Betul gak? Tapi saya bilang, wow, she doesn't love me. Makanya dia gak taat sama saya. Dia hanya pesuruh belaka. That's what happened antara kamu dan Tuhan, kamu dan keluargamu. Jangan asumsi semua orang di keluargamu suka sama kamu. Nah, kalau udah hidup dalam manusia, kamu gak bisa bedain antara mengasihi dan suka. Kalau mengasihi nggak ada urusan sama suka nggak suka. Mengasihi itu secara keseluruhannya aku terima. Kalau suka detailnya masuk. Aku nggak suka cara kamu ngomong kayak begini. Aku nggak suka cara kerja kamu begini. Udah nyerang karakter. Nah waktu karakter diserang putus hubungannya. Kira-kira dia mau lanjutin nggak kerjaannya? Atau udah mulai mengandai-andai seandainya aku keluar dan pekerjaan di tempat lain. Ada gak andai-andai? Jadi jangan bilang kalau sekarang cari pembantu susah. Bukan, kamunya yang gak bisa ngajar. Kenapa? You don't love them. Bukankah ART juga manusia? Gelar saya bisa buat mereka majikan. Gelar mereka ART. Kita gelar-gelaran nih. Kita gelar kasus yuk. Masa urusan merica sama garam jadi gelar kasus? Gak lucu kan? Betul gak? So go back to the scripture. If you love me, aku minta apa kamu nurut. Jadi kalau sampai pembantunya gak nurut-nurut, jangan dibentakin. Heart attack nanti dia serangan jantung. Karena dia tidak merasa melakukan kriminalitas. Wow, kita pakai bahasa hukum sekarang men. Dan betul apa tidak? But if kalau mate-nya sayang sama kamu, dan kamu karena kamu sayang lebih dulu sama dia, kita bisa mengasihi sesama karena kita dikasihi Tuhan dulu kan, betul kan? Because Jesus loved me, right? That's why we can love him back. Kalau kita nggak dikasih materinya juga nggak bisa. So sambil persiapan khotbah ini, dan saya, wah, baru ngomong ayat, udah dites. Kalau kau mengasihi si Lulu akan menuruti segala perintahmu. Karena kamu cuma ketemu kalau kamu perlu. Bagaimana dia bisa membangun hubungan sama kamu. So membangun hubungan butuh investasi waktu, fokus, atensi, tenaga. Jangan keluar uang dulu. Just fokus dulu ke orangnya. Dan kalau tidak, niat-niat baik, kiat-kiat berbuat baik kalian bisa bumerang sama kalian. So, kalau engkau jaga hubungan itu, keintiman akan timbul. Karena taat. Enak gak bergaul sama orang taat? Senang gak? Right? Enak gak kalau punya sebagai opung? Opung toh. Ini opung sama opung boru sama opung doli. Right? Dari mana kalian? Kok bisa ada di sini? Dari Bekasi. Tepuk tangan mereka datang dari Bekasi. Wow. Hari ini gak kena Car Free Day ya. Gak kena Car Free Day. Nah, apalagi udah opung-opung. Kalau sudah ngomong sama cucu-cucu lagi lucu-lucu. Tapi kadang-kadang lucu-lucunya gak lucu lagi ya. Lucunya kurang ajar, betul gak? Betul gak? Lari-lari, mainan handphone gak mau denger opungnya ngomong apa. Tuh, lama-lama si opung akan naik apa? Naik naik nada. Nadanya ngomong apa? Sini nih. Baru dia aja bentak gitu langsung cucunya ngomong apa? Mukanya jadi Terus si opungnya nggak jadi gimana? Terjadi komunikasi gak situ? Bisa jadi perang dingin gak? Yeah. So si opung akan menjadi kesayangan opung bagi anak, bagi cucunya. Kalau si opung bangun hubungan. Tapi opung agak susah, mesti bikin strategi. Supaya si cucu nurut sama si opung-opung ini. Biasanya kalau udah opung supaya nurut diapain? Disogok, betul gak? Sogok. Sogoknya pakai apa? Kasih makanan, betul kan ya? Apalagi yang paling ampuh, kasih handphone. Iya, baru sayang-sayang. Nanti opungnya datang, opung. Kenapa? Handphone. Yang dicari bukan opungnya lagi, cari handphone.
So kalian punya hubungan yang sungguh-sungguh namanya fasad. Hubungan pretense, hubungan pura-pura, hubungan berdasarkan kebohongan. Aku mau baik sama kamu kalau engkau berikan apa yang kau mau. Itu pun tidak akan tahan lama hubungan seperti itu. Tapi di sini Yesus berkata, kalau engkau nggak ngikutin perkataannya Opung kecuali Opung ngomong firmanku. Dan kamu nurut sama aku. Kamu tuh akan cepet akrab intim sama aku. Dan dari keintiman itu keluar ketaatan. Jadi orang hidup taat itu bukan karena keharusan, bukan karena duty, bukan karena task, bukan karena TASK, bukan karena harus. Because you love. So ketaatan adalah demonstrasi dari your love. Ketaatan adalah demonstrasi dari your love pada Tuhan, bukan demonstrasi dari gairahmu. Banyak orang yang, gue bergairah nih, ini ada pendeta hebat nih. Kalau ngajar mantap Jo, pinter sekali ngomongnya. Gue bergairah, nah bergairah gara-gara itu. Okay? So banyak orang Kristen yang bergairah mau ikut Tuhan, mau dengerin khotbah, mau datang ke ibadah. Seminggu sekali sih. Tapi bergairah, apapun dia pegang, sini gini. Aduh aku suka tempat ini, aku suka. Plus di sini juga dapat makanan cuma-cuma, aku lebih suka lagi. Tapi bergairah sama acara gereja gak bikin kamu taat. I'm sad to say. Banyak orang sekali bergairah ikut pelayanan Apostle Indri keliling Indonesia. Apalagi kalau sampai keliling Australia, sampai keliling Amerika, ikut juga terbang sama saya. Bergairah sekali. Uploading semua sosmed. Tapi gak taat tiap harinya sama Tuhan. Hubungan kayak gitu gak akan lama. Karena orang gak bisa berteman sama orang yang tidak dapat dipercaya. Ketaatan adalah trust. Kalau tidak taat gak bisa trusting. So banyak sekali orang Kristen penuh gairah dengan acara gereja tapi gak mentaati Tuhan Yesusnya. Dan Yesus berfirman bahwa ketaatan adalah bukti dari kasih-Mu padaku. Bukan pembuktian bahwa aku pinter, aku mampu, aku bisa. Dan keluar dari ketaatan ini, keluarlah yang namanya pewahyuan. Kenapa? Pembuahan selalu keluar dari keintiman. Keintiman melahirkan ketaatan. Dari keintiman yang bikin taat, keluarlah pewahyuan. Pewahyuan selalu buahnya, selalu hasilnya. Karena keintiman tercipta, pembuahan terjadi. So pembuahan selalu keluar dari keintiman. Revelation comes from intimacy. Never comes from sungguh-sungguh berdoa. Lagi doa bahasa roh dan sungguh-sungguh keluar pewahyuan. Kalau engkau cuma sungguh-sungguh di depan orang. Tapi hari per hari kamu gak intim sama Tuhan. Gak mungkin ada pewahyuan. Kecuali halusinasi kamu. Kecuali kamu kepingin nyenengin orang. So kita baca di Yohanes 14 ayat 21. Saya suka dari New English Translation, NET. So saya masukin semua di slide. Ayatnya yang paling cocok menjelasin ini ayat ini. Yohanes 14 ayat 21. Ada saatnya saya khotbah, ada saatnya saya ngajar. Kalau ngajar ini menanamkan prinsip dan pola. Katakan sama-sama. Mengajar Alkitab, menanamkan prinsip dan pola. So kalau engkau ikutin pola dan prinsip, gak mungkin babablur kamu ikut Tuhan. Gak mungkin. Oke, kita baca Yohanes 14 ayat 21, menjelaskan apa yang saya uraikan tadi. Barang siapa memegang perintahku. Itu bukan artinya megang buku Alkitab ya, bukan loh. Perintah. Barang siapa mentaati perintahku dan melakukannya. Apakah ini bicara tentang ketaatan yang menghidupi? Dialah yang sayang sama aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. This is profound. Barang siapa yang memegang, menghargai, membaca, mengerti perintahku, gampang dia mencintai aku. Karena dia ngerti hatiku.
Kenapa aku kasih perintah itu? And barang siapa mengasihi aku, Bapakku sayang sama dia. Kalian lihat hubungan bapak, kalau ada anak yang dia kasihi, terus ada orang yang mengasihi dia, bapaknya sayang sama dia untuk anak-anak juga enggak? Ya. Dan aku pun mengasihi dia. Dan I will reveal myself to you. Saya akan bukain tentang diri saya kepadamu. Kalau semuanya mesti cocok like-nya, like-nya semua cocok. You follow me, I follow you, I like you terus. Kita bosen, kita gak ada tantangan, kita melakukan yang duplikat. Do you understand? Tapi karena kita berbeda, but we love and we understand. I like your vision, I like your mission, I like what the goal kamu mau dap, I'll do it. My style, tergantung personality dia. Saya personalitinya merah, alpha, dia personalitinya bukan merah. Tapi goalnya sama. Can we work together? Bisa gak kerja sama-sama? Bisa, you don't have to be identical. Persamaan mengasihi bukan uniformity. Dengan Yesus seperti itu. Dia respect kamu punya personality. Tapi semua kita dikasih hati yang baru sama hatinya dia. So we cannot not love each other. Gak bisa gak mengasihi sesama. Ada amin? And kalau kau sudah semakin dekat, semakin mengasihi, mulai bertoleransi untuk bisa menerima. Oh dia sukanya begitu, oh dia sukanya begitu. Fine. Itu perbedaan tidak menjadi batu sandungan. Malah menjadi special case yang unik. That's about you, that is unique, you know. Nah kan? Jadi kamu tuh mesti kawin sama orang yang punya keunikan. Jangan kesamaan, bosan. Menarik tiap hari. Because you're unique. Ada amin? So sekarang ini saya kasih ilustrasi. Bagaimana Yesus ngajarin hubungan dengan sesama. Ya, supaya nggak ada perceraian di perkawinan. Supaya nggak ada ribut. Supaya berkat ditirim Tuhan ke rumah tanggamu. Duduk berdua tapi kayak kutub utara, kutub selatan. Nah dengerin deh. Mary tidak perlu ditanya what brand. Karena strawberry, blueberry, blackberry, strawberry, cranberry, all the berries family. Oke, ini bukan buah murah loh ini buah mahal. Ini semua import. Dia tidak perlu tanya sama saya merek apa yang cocok. Karena setiap kali saya belanja, dia pelajari. Dan semakin banyak yang saya suka beli, kalau opsi satu gak ada, opsi ini yang dia pilih. Lama-lama dia tahu gak? Dia sukanya, Apostle sukanya buah merek ini. Dan hanya mau buah, berriesnya hanya mau 2 macam. Blueberry and strawberry. Other than that, dia gak mau. And strawberry kecil-kecil, she doesn't want it. Apalagi yang dari Pulau Jawa. No. Memang orang Jawa tuh ayu, tapi strawberry Jawa kecut. Beda sekali. Oke? So saya mau kasih tahu pada kalian, semakin kalian dekat, semakin banyak hal-hal yang kamu gak pernah dengar, dia mulai buka. Nangkap ya? Ada orang kawin 56 tahun, baru tahu di usia 78 tahun. Suaminya baru tahu istrinya punya trauma. Yang dia tidak pernah mikir suaminya bisa terima kalau dia ceritain. Setelah 56 kawin, dia lihat suaminya kayaknya udah aman, udah bisa terima berita ini, baru dia ceritain. Dan suaminya berkata, suaminya nangis waktu dengar itu. Dia kagum. Saya tahu kamu udah siap dengar ini. Kalau belum, kamu pasti marah. Tapi karena kau siap, kamu jadi empati sama saya. See the difference? Because of keintiman. So tidak ada hubungan berdasarkan yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Barang siapa megang perintahku, melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau mau nyari anak yang nurut tuh anak-anak di Children's Church tuh gampang mau cari yang jadi pemimpin Marisa, gampang sekali. Cari yang kalau diajak diperintahkan nurut. Jangan semuanya disamaratakan, gak bisa. Siapa yang tidak ada anak
tidak ada anak yang tidak pernah berontak. Semua anak pernah berontak. Betul betul. Tapi dari semua pemberontak ada satu yang kurang berontak. Tapi pernah berontak. Cuman gak sebanyak itu. Dan kalau ada berita apa-apa buruk tentang Children Church, kira-kira tim pelayanan penggembala nyarinya siapa untuk keterangan? Yang itu. Karena dia yang paling taat. Yang lain gak taat. Jadi dia tahu gak siapa yang gak taat? Kira-kira gurunya informannya siapa? Siapa detektifnya tim penggembalaan Children Church? Yang paling taat. Gak usah sempurna. Kalau semuanya mesti nurut, diajarin mesti nurut, gak bisa. Nobody is made that way. Dan ini taktik, ini orang tua mestinya Children Church punya guru, apalagi udah punya anak ya, mestinya tahu. Tinggal diaplikasi aja di Children Church. Bukan investasi ke orang yang potensial jadi leader, gak perlu. Kalau lihat dari paketnya Yesus, 12 muridnya, gak ada yang punya kaliber memimpin. Yohanes, Yakobus, anak guru. Gue bakar ya Samaria ya, gak taat malu loh, gue bakar ya. Sejak kapan Yesus menghasilkan teroris? Betul gak? Petrus nyangkal 3 kali, gak ada yang beres tuh 12-12-nya. Kalau di gereja Indonesia, diafkir semua. Karena lebih ke subjektif daripada objektif. Kuncinya bangun hubungan, bukan bangun ketenaran. Gak semua orang yang fan-nya dari bintang film, itu cocok semua dengan bintang filmnya loh. But those yang bangun hubungan, yang lama-kelamaan, menjadi orang yang taat dari ketaatan keluar kepercayaan. Kalau nggak taat, bagaimana mau percaya? Jelas ini? Same thing with Jesus. And barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, ia akan dikasihi Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Gara-gara Bapakku aja percaya sama kamu, aku tambah percaya sama kamu, tambah sayang sama kamu. Gue buka rahasia tentang gue loh. Gak mungkin aku tahan-tahan berita tertentu. Aku buka semuanya. Tapi ada orang yang gak ditanya, buka terus loh. Pernah ketemu gak? Lihat kiri kananmu. Tahu? Gak ditanya, gak apa. Loh gak ada yang nanya. Hush, diem, rem. Nangkap gak ini? Hati-hati kamu kawin sama orang kayak begitu. Toa itu. So the New English Translation berkata seperti ini. The person, yang ketiga ya. The person who has my commandment and obeys. Dia tahu perintahku apa dan dia taati. Is the one who loves me. Itu yang sayang sama aku. Jadi Yesus gak susah nyari orang untuk jadi murid. Bukan yang omdo. The one who loves me will be loved by my Father. Wow, ini udah kelas. Sampai dipercaya sama bapaknya. Wow. And I will love him and will reveal myself to him. Apa yang kamu gak pernah tahu tentang diriku, gue bongkar loh. The Amplified Version, the person who has my commandment, punya perintahku, dipelajari, and keeps them, dan piara mereka, the one who really loves me. And whoever really loves me will be loved by my Father. And I will love him and reveal myself to him. I will make myself real to him. Kamu gak ketemu, shalom, apa kabar, puji Tuhan, semua baik. Itu boneka Jepang yang ada di kasir tuh gak? Ningong, tuh gitu. Nangkep gak? Right? Mayoritas kamu kayak gitu. Bahkan udah satu kersel, katanya 12 tahun kerselnya. Kayak Woody Woodpecker loh. You know what I mean? Beda kalau kamu masuk ke kerselnya apostle. Gak bisa, tak cecer kowe.
Enak aja lo, gue serius kasih waktuku, gue serius taruh uangku, gue serius kasih pengajaranku. You come here. Tanya sama semua anggotanya di depan saya semua hari ini. Kamu sandiwara, wasting your time. You lie to yourself. Udah nipu, bohong, ngapain hadir dengan kebohongan. Makanya takut akan orang itu jerat, sungkan, jerat, lu kejerat setan. Karena takut hanya boleh kepada Allah, bukan kepada sesama. Kasihlah sesama, bukan takutilah sesama. So, pewahyuan bukanlah tentang kontennya. Pewahyuan bukan tentang kontennya, tapi pewahyuan keluar dari relasi yang bertumbuh, dari hubungan yang mendalam. Keintimannya dalam waktu yang semakin berat. Kamu gak ada konten, kamu gak bisa ngomong. Karena gak ada hubungan. Saya punya keluarga ya, saya punya kakak-kakak adik loh. Gak berarti saya deket loh sama mereka. Because we live different way. Semua berkawin, semua udah sibuk sendiri. So when we want to talk heart to heart, we make sure ada 4 hal yang kita mesti perhatikan. Just because kamu keluar dari rahim yang sama gak berarti kamu sahabat loh. Bahkan kamu bisa jadi sahabat dari orang lain, bukan adik kakak darah daging loh. Oke? So when you say about, oh aku dapat pewahyuan. Yang dicari bukan kontennya. Buat apa kamu kasih pewahyuan kamu gak cinta Tuhan? What's wrong? Datar, kering. Pewahyuan itu keluar dari relasi yang bertumbuh dari hubungan yang mendalam, keintimannya dalam waktu yang semakin erat. So, love leads to obedience. And obedience leads to intimacy. And intimacy leads to revelation. Oke, so nomor 1. Kasih membawa kita kepada, gak ada orang taat di firman, perpuluhan, buah sulung, persembahan kasih. Kalau gak cinta gak bisa, kalau cuma tugas sesak napasnya, kecekek. Jadi ini ketaatan dari hati yang mencintai Tuhan bukan karena tugas, bukan karena harus. Ini yang disebut legalistik, gak ada keintiman. Oke? Kalau di GK, kalau saya ngomong mengenai perpuluhan, buah sulung, bangun rumah EHS, kamu melakukan karena tugas. You don't have love, kamu gak mencintai Tuhan. Saya jamin kamu tiap hari, gak mungkin kamu pegang perintah Tuhan dan mentaatinya, gak mungkin. Kamu akan lebih sibuk di sosmed, lebih sibuk urusan sehari-harimu, lebih sibuk urusan kerjaanmu, tapi never come to Jesus. Makanya kamu dikasih alat namanya day by day. Kenapa kamu dikasih alat ini? To remind you. Kalau nggak pakai buku bahasa Indonesia, lebih kecil bukunya tipis masuk ke dompet bisa. Saya punya handbag, itu beratnya karena 2 handphone, bukan karena buku ini. Saya ada practicing the presence of God, saya ada the tyranny of schedule. Sama buku ini day by day. Kalau enggak EHS, EHR. Depending on what book saya baca. Ini kan reminding hari demi hari. Sudah hari ini ketemu Tuhan. It's for you. It's for your goodness. Tapi kalau Anda berkata, aduh gue belum ada waktu nih, ntar aja deh. Nah itu tidak ada. Kamu pegang perintahnya tapi kamu gak mentaati. Because you don't love. Buat kamu hubungan dengan Tuhan gak ada artinya. Cukup beribadah. Loh, yang punya surga siapa? Kamu apa Yesus? Yang punya surga ngomong, you have my commandment. Kamu punya kan perintahku? Kamu udah beli kan Alkitab? Dan kamu mesti taati. Baru kamu mencintai aku. Baru bisa berada di mana aku berada. Nanti kamu ketemu aku mengatakan pada kamu, kau panggil aku apa? Tuhan, aku gak kenal kamu. Because selama kamu hidup tidak pernah mencintai aku. Dan gak pernah punya keintiman, gak bikin waktu untuk aku. Bagaimana bisa intim kalau jalan ketemu? Kalau mau intim mesti sering ketemu.
Ini membunuh semua agamawi, legalistik di dalam GGA. Menjijikan GGA saya nggak lahir baru melalui tugas loh. Saya lahir baru ketemu Yesus muka ke muka loh. Gak mungkin saya meninggalkan Yesus yang spesial datang ke saya. Membuat saya sadar dan insaf dari kehidupan moralitas yang hancur untuk hidup benar. Terus saya ongkak-ongkak kaki, lu gila. 7 perusahaan saya tinggalin men. Itu bukti bahwa saya cinta Tuhan. Bukan karena harus. Yesus gak butuh duit saya. Kekayaan saya Tuhan yang kasih. Dia minta saya kelola. Gak ada. Gak tergantung sama duit kalian. Are you hearing me? So jangan legalistik kalian. Semua Kersel yang pemimpinnya legalistik mati. Mati, there's no love. So kalau kamu gak betah di Kerselmu, ya saya tanya pemimpinnya ada cinta, ada kasih gak? Kalau pemimpinnya gak ada kasih, ya matilah Kerselmu. Tapi apakah perintah ini hanya buat ketua sel atau buat semuanya? Wah, so why don't you do it yourself? Peduli amat apa kata ketua. We just do it. Kasih itu menular kok. Kasih itu menarik orang. Love attract. Pernah lihat baby? Yang larinya ke orang yang dia sayang. Dan kalau dia lihat orang yang dia tahu dia sayang dia langsung begini. Kalau kamu sini, dia muter men. Udah sini dia muter lagi. Malu-maluin kan. Karena kamu gak intim sama dia. Kok anak orang dipanggil-panggil. Oh kenalnya juga kagak. Hanya karena dia imut-imut. Gak berarti lu imut. Lu monster. You got it? Right? Nomor 2. Ketaatan merawat hubungan-hubungan menjadi hidup dan akrab. Menjadi hidup dan intim mestinya, bukan akrab. Saya gak mau diterjemahkan sebagai familiar. Nomor 3. Hubungan mengundang pewahyuan. Pewahyuan adalah buah keintiman. Kalau gak ada intim bagaimana ada baby? Betul betul tidak? Semakin intim, semakin vulnerable. Semakin rentan. Yang mengakibatkan pewahyuan baru. Kalau ada istri ngomong gini sama anaknya. Sini, kamu ngomong sama papa. Kamu ngomong sama papa. Kamu ngomong sama papa. Nanti kalau mama yang ngomong marah dia. Kira-kira tuh anak bilang, lu cinta papa gue apa enggak ya? Kok ngomong aja takut? Kenapa aku jadi the go-between? Pernah baca bukunya The Go-Between? Kok jadi aku jadi messenger? Mama, papa. Ini kawin. Saya pernah tanya ke mami saya. Karena opa oma saya dari pihak mami. Itu gak tinggal sama-sama lagi. So kalau opanya datang ke Jakarta. Si opa duduknya di teras. Si oma duduknya di meja makan. Dengan koran Kompas. Dengan makanan dia. Sangat eksekutif like. Very educated. Terus saya tanya, Mam. Itu kok si engkong datang kok gak pernah duduk sama-sama. Gak pernah gini. Tak. Sudah lama gak bisa cocok. Oh. Kok gak cocok bisa ada mami? Kok saya gamblang dulu nanya. 4 laginya. Itu kapan cocoknya ya? Waktu cocok atau waktu nafsu? Di situ saya bertanya, Anda kalau punya anak yang Anda bilang cerewet, no, dia tidak cerewet. Mereka creative thinking. Kritis pemikirannya. So, gak bisa loh kawin hanya karena physical attraction. Karena tertarik oleh daya tarik fisik. Daya tarik fisik gak permanen, merosot. Keriput mulai keluar, uban mulai keluar. Nanti jelek casingnya. Kalau mau betul-betul menikah, nikahi orang that you know. Yang akan pegang perintahmu. Yang cocok dengan apa yang bernilai bagi kamu. Makanya waktu pranikah counseling, justru kamu mesti korek. Yang berharga bagi lu apa sih? Kalau udah gak cocok, jangan diserang orangnya. Kita berteman aja boleh gak? Berteman, kita main padel, pedal, padel.
pedal, terserah lah, pickleball, tenis, badminton, kita smash-smashan aja dulu. Oke? So, tapi kalau nilainya cocok, bukan nyambung, jangan ngomong, oh kita pembicaraan nyambung. Kalau kita ngomong makanan kita nyambung, kita ngomong ini kita nyambung, kita ngomong naik gunung kita nggak nyambung. Ya pakai internet, ini nyambung. Lu di bawah dia di atas, pakai internet. That's not it. Ada yang kita tidak bisa bersama-sama. Nanti kalau kamu kena masalah biasanya kau kemana? Kapan ritme kamu suka pergi melancong keluar pulau, mancing ikan, naik gunung Kilimanjaro di Afrika, atau pergi ke gunung Everest yang perjalanannya bisa 1 tahun 2 tahun lu gak pulang-pulang. Itu biasanya apa yang mendorong kamu kepingin begitu? Berarti kerjaan stop loh. Waktu kamu lagi depresi, waktu kamu lagi sedih, waktu kamu lagi kepahitan, what is it? Justru itu dicari sebelum kawin. Jangan karena usia udah tua. Susah apa? Abraham 75 tahun. Sarah 74 tahun. Mereka baru punya baby 100 tahun. Kan gak terlalu tua kan? Dan zaman itu belum ada AI. Belum ada baby tabung, IV baby belum ada. Aman-aman aja. Keluar gak anak perjanjian? So jangan kawin karena kepepet usia, ditekan orang tua. Suruh orang tua yang kawin. Itu orang tua yang maksa-maksa kawin pasti dia juga gak bahagia tuh. Kok jadi kepingin kita kawin? Mami ya kawin, mami happy, I'm happy. Betul apa tidak? Oh orang kok disuruh-suruh kawin. Cepet kawin, cepet kawin. Gak ada perawan tua di Alkitab. Yang ada anak Allah. 80 tahun Musa baru mulai pelayanan. Gak ada laki tua. So pewahyuan adalah buah dari keintiman. Semakin intim gampang terbuka. Okay. Untuk tahu seperti itu. Kapan sih sesuatu pemberitaan itu bisa dibagiin. Timingnya cocok. Ada 4 faktor. Yang ini mesti catat ini. Suami istri terutama itu. Jangan hanya mentang kawin satu kasur. Kasurnya udah pisah. Kamar udah pisah kayak gitu kok cocok diajakan mau bicara pewahyuan. Gak mungkin. Untuk mendapatkan pewahyuan tentang seseorang. Anda perlu mengetahui cara bertanyanya. Nomor 1. Kalian mesti tahu timingnya. Waktunya untuk tanya. Ini waktunya bukan. Kalau bukan waktunya jangan disampaikan. Pernah gak ada orang ketemu dokter. Dokternya mungkin udah kesel sama pasiennya, langsung diomongin aja. Kamu cuma punya 3 bulan, pasti mati. Kemudian anaknya dikasih tahu itu, langsung dia jatuh pingsan. Pernah gak Anda dengar berita itu? Yes, kejadian itu terjadi di mana-mana. Kenapa? Timingnya salah. Tapi apakah harus disampaikan? Harus, tapi bukan sekarang. Oke, nomor 2. Kita mesti cek, itu orang mateng gak? Udah dewasa belum rohaninya? Itu seseorang yang rohaninya dewasa apa tidak? Itu negara yang dewasa apa tidak? Anda kalau nonton kunjungan daripada Presiden Donald Trump ke China. Did you see the protocol what is happening dari waktu dia keluar dari pesawat? Banyak politik. Kamu kalau nggak baca itu cepat, kamu belum dewasa. Itu kunjungan yang tidak gampang sama sekali. Number 2. Orangnya, negaranya, manajemen perusahaannya udah mateng belum? 3. Kapasitas orangnya bagaimana? Dia punya bandwidth yang cukup gak? Kalau tidak, jangan disampaikan. Sama sekali. Nomor 4. Bagus apa tidak hubungannya? Apakah penuh kekhawatiran? Akan ditutupi tidak dengan berita lainnya. Kalian perhatikan gak? Saya baru perhatikan. Ada 3 orang ngomong seperti ini yang saya tangkap. Kenapa ya? Ada berita isu yang penting sekali di negara ini. Kok tiba-tiba dialihkan ke isu yang lain? Kenapa ya? Kok seperti itu ya? Sama seperti di Amerika. Pada waktu kok surat kabar membongkar files daripada siapa yang bunuh John F. Kennedy.
Lagi rame-ramenya dibongkar, mau tahu siapa yang menembak si John F. Kennedy. Diputer ke Michael Jackson, melecehkan anak-anak kecil. Sampai hari ini berita John F. Kennedy hilang. Siapa tahu kasus yang terjadi sekarang, suatu pengalihan. Ternyata Yesus lakukan yang sama. Buka sebentar ke Yohanes 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat 12. Ini pelajaran buat orang yang mau dewasa rohani ini. Kalau yang kerjanya main-main mau dapat berkat, mujizat, altar call, rebah-rebah, nggak cocok pelajaran kayak gini. Ini buat orang yang mau dewasa. Oke, orang yang jago seni membangun hubungan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Gak semua kebenaran Tuhan Yesus langsung kasih, sama sekali. Ada orang yang doa, ini kenapa, Tuhan kenapa sampai ini terjadi? Gimana? Padahal dia tuh bukan kepingin kenal Tuhan, bukan kepingin akrab sama Tuhan, hanya kepingin tahu. Hanya usil. Dan gak ada nilai, gak ada mau bertobat, gak ada mau hubungan intim sama Tuhan, gak ada. Hanya iseng-iseng aja. Mungkin Tuhan begini kali, mungkin Tuhan begini ini kan. Itu kayak konten-konten creator di sosmed tuh. Ngomongnya ayat, tapi sebetulnya ngomongnya doa. Tapi hanya kepingin tahu aja. Memancing pendeta lain supaya respon. Hati-hati loh. Saya gak semua kalian mau ketemu saya ladenin loh. Gak mau semua. Because I know you're not serious. Dan saya gak mau kasih waktu saya yang sudah habis-habisan total kepada orang yang hanya pura-pura mau cari muka untuk interest. Padahal you're not interested. Even Jesus, gak semuanya dibuka. Paulus belajar ini dari Tuhan Yesus. Buka 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Oke, 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. 2, 3. Rasul Paulus, aku harus bermegah. Sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, sombong-sombong gak ada gunanya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh aku gak tahu, entah di luar tubuh aku gak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. So sorga ada berapa tingkatan? Minimum 3. Aku juga tahu tentang orang itu. Aku tahu kok siapa itu orang. Entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. I know that being. Aku gak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ya tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ini kayak pengulangan gak nih? Did you know this repeat? Yang satu ke tingkat ketiga dari surga, yang satu dikasih namanya Firdaus. Halo. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kenapa kok gak boleh diucapkan? Kamu belum bisa nanggung. Bukan kamu goblok, gak nanggung, belum mampu. Makanya ada meeting-meeting yang kamu gak pernah diundang. Kenapa? Gak mampe, gak nyampe. Seperti Yesus katakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat nanggung. Tuhan hanya memberi pewahyuan, berita yang berat bagi individu atau kelompok yang memiliki faktor 4 ini yang selalu Allah pakai. Kalau kamu tahu, untuk kamu bisa dikasih wahyu. Nomor 1, waktunya tepat. Maturitasnya ada. Kapasitasnya ada. Hubungannya nyata. Allah selalu pakai faktor ini. Untuk kamu bisa dibukakan apa yang ada di hati Allah. Buka Mazmur 25 ayat 14. I love this. Dari dulu saya tuh kepingin ini, saya dapat ayat ini sampai wow.
Gimana bisa bergaul karib? Sekarang aku punya alatnya. Bagaimana aku bisa terpancing, bagaimana aku bisa buka Alkitab. Udah pakai gadget, gadgetnya udah ada 3. My goodness, setiap gadget ada YouVersion Bible. Setiap YouVersion ada 86 terjemahan. Ada Bible plan, ada devotion plan. Kurang apa? Aku gak bisa bergaul tiap hari. Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya, perjanjian Abraham dengan Allah, perjanjian Allah dan Musa, perjanjian Allah dan Yakub, semua perjanjian Allah dengan Yesus, perjanjian baru, perjanjian lama, diberitakannya kepada mereka. My goodness. Begitu saya dapat ayat ini, God reveal Allah, the friendship of the Lord, English Standard Version berkata, the friendship of the Lord is for those who fear Him. Mau bersahabat dengan Tuhan kita Yesus, itu hanya buat orang yang takut akan Dia. Karena orang yang takut Dia menghormati perintahnya. And He makes known, nih bahasa Inggrisnya beda. He makes known. Dia bikin kamu supaya kamu tahu His covenant. He makes known His covenant. Bahasa Indonesianya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Bagi orang yang bergaul karib, yaitu orang yang takut, hormat akan Dia. Isi konten dalamnya, jantungnya, perjanjiannya dibukain. Beda gak bahasa Inggrisnya? Tapi hubungan kalian, keintiman kalian menentukan. So, kita belajar dari Allah. Allah tahu kita minta hal-hal yang Allah tahu. Belum tentu kita mampu tangani atau hadapi. So we learn from God. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak loh yang mesti kukatakan padamu. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, jadi bagi orang-orang yang hanya kepingin tahu maksudnya apa sih, kenapa sih begitu. Dengar baik-baik. Tuhan selalu pakai 4 faktor ini. Apa yang dia pakai untuk siap untuk membukakan, menyingkapkan rahasia perjanjiannya? Apa yang dia pakai patokannya? Waktunya. Nomor 2, maturitasnya. Nomor 3, kapasitasnya. Nomor 4, relasinya. Nah, dengar baik-baik. Pewahyuan tidak pernah diberikan sebagai hasil karena kamu kepingin tahu. Curiosity will never get revelation. Slide sebelumnya tuh. Curiosity never get revelation. Aku iseng aja kepingin tahu kenapa sih begitu. Oh Tuhan kenapa kok begini? Kamu cuma kepingin tahu. Tapi kamu gak pernah punya hubungan sama aku. Kamu gak dewasa pengenalannya sama aku. Kamu gak punya kapasitas, kemampuan untuk menyedot data seperti itu. Kamu cuma kepingin tahu. You just curious. Curiosity nggak membuat kamu bisa menerima apa yang Bapakmu mau. Dan semua informasi yang Allah berikan, God is responsible. Slide berikutnya. Semua informasi yang Allah berikan, God is responsible. Gak main-main. Dia adalah a good father. Yakobus 1 ayat 17, ingat ini. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Jangan sampai berdoa yang bisa ngancurin kamu. Karena Allah kalau memberi jawaban doa kalian, gak santai jawabannya. Dia tanggung jawab, He is very responsible. Kalau kamu butuh pengertian tentang situasi dan kondisi yang membutuhkan perhatian penuh, Allah gak sembarangan memberikan penjelasannya. Kalau sampai dia jelasin, dia bertanggung jawab. So kenapa kok banyak orang yang berdoa kok gak dapat jawaban? Because you cannot handle the truth. Ini ada filmnya ya, Jack Nicholson. You cannot handle the truth. Banyak yang gak bisa menghandle kebenaran. Gayanya kayak udah dewasa, padahal begonya gak keruan. Makanya orang kayak begitu gak akan dipakai sama sekali. Untuk dipercaya sebagai leadership. You cannot handle the truth. Karena bagaimana caranya kita bisa menangani kebenaran yang sesungguhnya? Dibutuhkan apa? The right timing, maturity, capacity, relationship. Gak ada hubungan sama Tuhan, udahlah. Mau apa? Mau cari apa?
Okay? So Yesus berkata, masih banyak hal loh yang harus kukatakan kepadamu. Tapi sekarang kamu gak bisa nanggung. I still have many things to say to you. But you cannot bear it. Kata gak bisa bear it, gak bisa nanggung. Bahasa Yunaninya bastazo. Apa artinya bastazo? But you still have many things to say to you. But you cannot bastazo. Apa itu bastazo? You cannot carry the weight. You cannot handle the pressure. You cannot take the responsibility of the things I still need to say to you. And you need to hear, but you just are not ready for it. Dari semua muridnya Yesus yang tipe tidak bisa bastazo siapa? Siapa yang paling nonjol? Petrus. Di buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua 12 muridnya dikasih tahu loh. Aku akan ditangkap, aku akan menderita, disiksa, kemudian mati. Habis mati gue dikubur, habis dikubur gue bangkit hari ketiga. Semua buku, semua Injil ditulis 3 kali peringatan. Aku akan dianiaya, aku akan disiksa sampai mati. Habis mati dikubur, habis dikubur bangkit hari ketiga. Semua 4 buku ngomong. And dari semuanya juru bicara 12 rasul, Petrus. Guru, kalau engkau ke penjara, gue juga ke penjara. Kalau engkau ditangkap, aku juga akan berada bersama kamu. Aku gak akan tinggalin kamu. Terus Yesus ngomong apa? Di Lukas 22. Petrus, kau kasih tahu sama kamu. Itu iblis tuh udah siap menampi kamu loh. Cuman aku berdoa buat kamu. Supaya kamu tidak murtad. Nanti setelah kamu sadar, insaf, ajarin saudaramu. Yesus ngomong apa? Ada pewahyuan yang kamu baru bisa terima kalau kamu ngalami dulu sakit. Iblis akan nampi kamu. Lu akan menderita dulu. Nanti kamu pas menderita, kamu insaf bertobat, tolong ajarin yang lain. There is some things yang kamu mesti belajar dari sakit dulu, baru dapat pengertiannya. Some things you have to go through the pain before you get the explanation. Muridnya Yesus memang belum mampu mendengar kebenarannya. Jadi kadang-kadang Allah masih menahan dari kamu informasi yang kamu kepingin tahu. Kenapa? Bukan buat disembunyiin rahasia itu. Yesus gak punya rahasia. Tapi memang karena dia sayang kasihan sama kamu. Not for secrecy, but for mercy. Bukan karena kamu belum mampu, but because for your mercy sake. Dia sayang sama kamu. God not to hide the truth, God menahan semua, bukan menyembunyikan kebenaran, but to guard your human soul from collapse under the weight of truth that isn't ready to carry. So mereka gak bisa diajarin tentang kematian, penyiksaan, cambukan, mahkota duri, diludahin, difitnah, dikhianati, dihoaksin. Kamu udah deh, kamu lihat aja gue mati, lu lihat aja gue menderita, lu lihat aja gue hancur muka gue gak ada orang lagi. Daging copot semua, darah kemana-mana. Aku diarak-arak, dilempar, dibuang, ditendang, diludahin. Lu lihat aja deh, sampai gue mati lu lihat aja deh. Nanti kamu belajar dari situ. Tidak semua kehidupan kamu gampang dengar khotbah seminggu sekali. Terus kamu taat. Nano-nano men. Firman gak bisa ditaati tanpa hubungan pribadi sama Tuhan. Bohong ini hari Minggu. Hari Minggu kalau cuma nongol bohong. You are lying and kamu tertipu dan kamu penipu. Ini hanya membakar inspirasi supaya kamu Senin sampai Senin taati. Bahkan hari ini pulang dari ibadah mesti taati. Because you love him. So kadang-kadang kalian bisa lihat film dokter sampaikan informasi yang terlalu berat langsung orangnya pingsan. Berapa yang mengalami respon secara fisik sampai tegang badannya, kram perutnya.
Pernah Anda mengajukan pertanyaan, kamu bertanya pada penerima kabar kamu sedang duduk apa berdiri? Terutama jika kamu sedang melewati situasi yang berat, gak masuk akal dan sakit sekujur tubuhnya kayak Pak Nadine. Amin, wow. 5 kali operasi selama pengadilan, come on man. Tuhan berikan terang itu atas situasi ini. Berikan padaku pengertian dan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Tapi Tuhan gak ngasih apa-apa, kenapa? Karena untuk Tuhan menjawab, dia butuh. Dia lihat, waktunya udah tepat belum? Bagaimana, kamu dewasa gak? Punya kapasitas bandwidth yang cocok untuk menerima data ini? Hubungannya bagaimana? Atau cuma kepingin tahu doang? Itu bedanya Kristen dangkal sama Kristen yang solid. Kualitas gak bisa bohong. So mayoritas di tengah kesulitan kebanyakan kita hanya kepingin tahu kenapa mesti begini, kenapa mesti begini. Susah amat sih di GGA, mesti ikut EHS, mesti belajar EHR. Kenapa sih gue baik-baik aja gak pakai gituan. Ternyata Tuhan mau kamu belajar sesuatu. Ini pernyataan Tuhan. Beberapa kebenaran harus dialami sebelum dapat dijelaskan. Some truth must be experienced before they can be explained. Dengan kata lain, kalau mesti jelasin dulu kenapa dia mati kakak salib, gak mati-mati dia. Dengan kata lain, Allah harus membiarkan kamu menjalani untuk melewatinya dulu. Sebelum Allah dapat memberi jawabannya. You just have to get through it before you got it. Dan setelah kamu menjalaninya, baru Allahmu bisa menjelaskan semuanya. Kenapa begitu? Kenapa kok kamu mesti menjalani dulu? Sebenarnya Petrus mesti menjalani dulu. Baru dia nyangkal tuh, terus sebelum ayam bekokok lu udah nyangkal gue 3 kali. Gak mungkin. Begitu Yesus ditangkap sama Imam Kayafas, Imam Hanas, disabetin, ditampar mukanya. Dan kemudian si Petrus didatengin di depan api-api, anak kecil, gendok kecil. Kamu kan orang Galilea sama-sama dia. Sumpah gue gak kenal dia. 3 kali. Kukuruyu. Langsung Petrus lihat Yesus. Kok Yesus pas lihat dia? Kebetulan? No lah. Kenapa kok Petrus mesti ngalami itu dulu? Supaya dia bisa megang pewahyuan yang ada di surat Petrus 1 dan 2. Hari ini surat itu menyelamatkan banyak orang. Kenapa dia mesti lewat itu dulu? Sebab pengalamannya bikin dia punya kedewasaan lebih dalam. Orang gak berpengalaman bagaimana punya pengertian. Bagaimana punya hikmat. Semakin orang makan asam garam, semakin berpengalaman. Yes or no? Kamu duduk-duduk situ sama apa? Pengalaman saya sama kamu beda mana? Ini hanya pengalaman bikin khotbah loh. Bagaimana pengalaman bikin hidup ya? Menghidupi. Betul gak tuh EHS tuh? Diujinya di Bareskrim men. Diujinya di pengadilan Jakarta Selatan. Bukan duduk-duduk kayak begini. Saya punya pengalaman. And itu pengalaman bikin saya mature. Itu pengalaman bikin saya bandwidth-nya lebih besar. Itu pengalaman bikin saya waktunya ngerti sudah tiba. So pengalaman itu telah membawa kamu ke level maturity and capacity and relationship necessary to support the weight of what you are going through and understanding of what you are going through. Gak ngerti ya bahasa Inggrisnya? Kamu gak ngerti kan ya? Gak ngerti kan? Kalau gak ngerti tanya, angkat tangan dong. English please, translation. Pengalaman itu telah membawa saya ke level kedewasaan dan kapasitas dan hubungan dibutuhkan yang diperlukan untuk menopang bobot tekanan yang saya mesti hadapi dan saya mesti lewati. Untuk bisa menanggung pengertian dari apa yang saya lewati. Oke? So, sistem seperti ini siapa? Siapa yang ngalami? Cara mesti lewatin dulu sakitnya baru bisa mengerti. Siapa lagi selain Petrus? Abram. 75 tahun. Abram. Yuk beresin. Tinggalin negaramu. Tinggalin keluargamu. Tinggalin sanak saudaramu. Tinggalin bisnismu. Tinggalin semua. Ikut aku kasih tanah yang baru. Yang kamu belum pernah lihat.
Kalau saya jadi Abraham saya akan tanya, ya gue gak keberatan ikut sama lu. Tapi kemana? Petanya mana? Masa gak ada peta? Arahnya kemana? Abraham tidak pernah bertanya. Dia mesti lalui dulu. Baru dia mendapat pengertian. Oh gitu caranya Tuhan kerja. Oh iman tuh seperti ini toh. Dasar dari segala sesuatu yang ku harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang belum ku lihat. Oh gini caranya. Kalau nggak dialami ya nggak ngerti. Mau dihafalin di Ibrani 11 ayat 1 sampai 2 ya nggak ngerti. Tangkap ya. Yang kedua. Abraham lagi. Setelah dia punya anak Ismail. Dibuang. Suruh pergi dia. Suruh pergi sama mamanya pergi. Itu bukan anak perjanjian. So lahirlah Ishak anak perhanian. Anak perjanjian. Seperti Kejadian 12. Di situ Ishak lahir mestinya. Di dalam alam roh sebagai iman. Nangkep ya. Setelah si Ishak umur 17-an. 15 or 16. And Allah muncul sama si. Waktu itu namanya Abraham. Sahabat Allah. Abraham. Kau bawa anakmu yang tunggal. Jadi Ismail gak diakui ya. Yang tunggal yang paling kau cintai. Bawa dia ke gunung yang kau tunjukkan. Persembahkan dia. Bunuh dia. Dan bawa ke sana. Sekarang ini di Kejadian 12. Abraham pergi tanpa ngerti ya. Mau kemana ya. Gak ada peta biru. Gak ada blueprint. Betul gak? Dia taat kan. Kejadian 22 dia udah semakin dekat sama Tuhan. Dia udah ada pewahyuan belum? Bahwa Allah gak pernah membuat dia sengsara, gak pernah bikin dia mati, betul? Oke, let's go. Dia pergi. And then bujangnya ditinggal, kamu tinggal sini ya, ntar gue balik lagi. Itu iman bukan? And then dia pergi berdua. Dan si anak ini, si Ishak yang mikul kayunya. Pap, ada apa Pak? Kayu ada, api ada. Mbaknya mana? Korbannya mana Pap? Dan langsung bapaknya ngomong dengan nubuat yang tidak pernah dia pikir dia masuk ke alam perjanjian baru. Allah menyediakannya. Allah akan menjadi domba untuk korban tebusan manusia. Allah menjadi domba Paskahnya. Allah yang minta Ishak adalah Allah yang berkata, aku jadi korbannya, anak ini selamat. Abraham gak pernah mimpi. Dia masuk ke dalam alam profetik. Dan pada waktu malaikat Tuhan M besar, T besar artinya Yesus. Mengayunkan pisaunya udah sampai ke jakonnya si Ishak tuh. Zat! Langsung dia angkat tangannya. Tuhan gak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Hari ini ku tahu hatimu Abraham. Kau sungguh sangat mencintai aku. Kau hanya takut akan aku. Kau gak takut tuh anak hilang. Kau takut akan aku. Allah di ayat 12 ayat 11. Dan Tuhan memberkati Abraham berlimpah. Limpah semakin melimpah. Dari mana kekayaan datang? Bukan dari banyak perpuluhan loh. Dari ketaatan. Dari hubungan intim. Dari hati yang hanya mencintai Tuhan dan tidak ada ilah lain di hatimu. Selama ada ilah lain, melarat kamu. Karena kamu gak dapat dipercaya. Untuk dipercayakan kekayaan langit, bumi, laut dan isinya. Simple saja. Tuhan gak mau dijadikan nomor 2. Gak mau. Siapa lagi sih yang ngalami seperti harus menjalani sakitnya sebelum Allah menjelaskannya? Siapa lagi yang ngalami seperti ini? Nah, Ayub. Siapa yang tanya sama Ayub, lu dijelasin apa ya Ayub ya? Tiba-tiba dari terkenal Ayub 1, wah tidak ada orang yang berdosa, bibirnya seperti Ayub. Orang yang benar, orang yang suci, yang itu orang yang saleh, yang ngomong gitu siapa? Allah sendiri. Itu Ayub 1 loh. Ayub 2, hari itu Satan datang ke hadapan Allah dan bertanya, kamu dari mana kamu? Oh muter-muter, kamu lihat siapa? Tuh si Ayub tuh, coba. Kenain aja hartanya, hancurin aja anak-anaknya, keluarganya dihancurin, anak dimatiin, ternaknya, kekayaannya bakar, pasti lu dikutukin, gak mungkin enggak. Allah, kamu boleh pegang,
apa yang dia punya, lu gak bisa pegang nyawanya. Allah gak berurusan sama dompetmu sama rumahmu. Dia urusan sama nyawa kamu. Itu yang gak bisa hilang. Karena itu dari Allah asalnya. Terus saya mau tanya sama kalian. Emangnya Allah jelasin dulu kenapa dia ngalami gitu? Never. Gak pernah dijelasin. So kamu mesti mengerti yang namanya kamu, slide sebelumnya. Kamu harus menjalani sakitnya sebelum Allah menjelaskannya. This is the Bible. So kalau kamu mau tahu ikut Tuhan, pasti kaya, pasti sembuh dia sakit. Semuanya itu kamu ikut pendeta dan tukang jual obat. Gak mau sakit, gak mau kepahitan, gak mau tersinggung, gak mau kekurangan, mesti kaya terus, mesti berduit terus, sakit juga sehat terus, dipelihara Tuhan. Gak ada bro, kamu akan dibawa ke titik sampai hampir mati kok. Untuk menguji apa? Just to know, hatimu cinta Tuhan apa enggak? Karena Allah yang kita sembah Allah yang cemburu. So setelah pengalaman Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Setelah Petrus melewati semua ini. Dia akan yakin tanpa keraguan sedikit pun. Tidak lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh. So sometimes you got to walk the pain before God explain. Hasilnya apa? Kita akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Mata rohani kita dicelikan. Pengertian lebih dalam lagi. Bagian pasal-pasal yang gak ada bisa ketemu dan kamu bisa nyambung titik-titiknya di mana. And nobody is like our God. So saya mau kasih tahu pada kalian. Sometimes you got to have the pain before God explain. Muka-muka yang pada stres karena udah menderita bertahun-tahun kagak lepas-lepas. You got to get the pain before God explain. That's the Bible. Orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau datang ke apostle, gue menderita, gue disakiti apostle. Apostle tuh kasar, apostle begini, apostle hanya mikirin diri sendiri, apostle begini, apostle gitu. Ketua sel, rekam ini. Rekam suara saya. Sometimes you got to get the pain before God explain. Kamu harus menjalani sakitnya sebelum Allah menjelaskannya. Pain is a great thing to grow us up. Kok sepi sekali ya? Kalau saya, sometimes I got to go through the pain before God explain. Mestinya excited dong. Katakan sama-sama. Ayo Pit, sambil ketawa Pit. Si Peter ketawa dia. 1, 2, 3. Sometimes I got to get the pain before God explains. Sekali lagi, mana slide-nya? Sometimes God to walk through the pain before God explains. Sekali lagi. I got to get the pain before God explain. Mau dapat jawaban doa dari Tuhan? Sometimes you got to go through the pain before God answer your prayer. Jadi jangan pakai muka kayak tensoplas ke muka pendetanya biar diperhatiin pendetanya. Tahu nggak saya menderita, saya ini butuh ini, saya butuh didoakan. Saya nggak tahu cerita saya. Sometimes you got to go through the pain to get the experience, to get the explanation from God. Saya bisa ketawa karena I've been through the pain. Kalau saya nggak pernah mengalami 8 tahun COVID and bares krim, mana mungkin aku bisa khotbah seperti ini. Sometimes I got to walk the pain to get the explanation that my God never leave me nor forsake me. My God loves me beyond anything else. Dia gak bisa pisah dari intriga utama. Di kantor bares krim pun tidak pernah dia terpisah dari aku. He loves me so much. Sometimes you got to walk
before God. Sekali lagi. Sometime you got to walk the pain before God explain. Jadi selama kamu mengalami penderitaan, semakin tambah setahun lagi painnya. Itu di kitab Bilangan 13. For one day of complaint, Tuhan tambahin setahun lagi. Semakin tua, semakin sakit, dan kamu akan murtad dan mati dengan penyakit. Sometimes you got to walk the pain before God explain. Wah, bagus sekali dari A.R. Bernard. Fantastic. Tundukkan kepala.